vacation and then still happy and then still at home. Yes, for today, Miss Endang will give you the new materials. It's about how to prepare for the job interview, ya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang beberapa step atau cara bagaimana sih untuk persiapan kalian menjelang untuk interview, ya. Oke, students, untuk interview itu terbagi atas dua persiapan ya. Yang paling utama ada essential things that you have to do. The first is self preparation and then the document preparation. Okay, students. Nah, sekarang yang pertama adalah self preparation. Nah, self preparation adalah persiapan dari diri sendiri ya. Yang pertama adalah jelas mental preparation. Kalian harus mempersiapkan mental kalian dengan sebaik mungkin untuk menghadapi job interview. Nah, mentalnya misalnya kalian di sini punya pengalaman-pengalaman apa di masa-masa sekolah, misalnya kalian ada jurusan perhotelan ataupun multimedia misalnya, terus kalian ingin melamar pekerjaan yang sama satu tipe dengan apa yang sudah kalian pelajari, berarti secara mentally itu berpengaruh bahwa kalian sudah siap secara mentally. Jadi tidak ada kesulitan yang berarti, oh berarti apa yang saya sudah pelajari di bangku kuliah maupun di bangku sekolah itu berkaitan dengan apa yang saya akan lamar kerjaannya, ya. That's for the mental preparation. And then next is self preparation. Yang pertama adalah tentang environment-nya, performanya. Nah ini saya kan kasih tahu nih ya, bagaimana sih caranya berpenampilan yang baik untuk menunjang self preparation-nya, ya. Yang untuk perempuan, that's the women. Nah, kalian bisa lihat attire-nya itu dari mulai atas sampai kepala ya, from the top to the toe. Nah, lihat untuk yang di sini contohnya bagi kalian yang berhijab, kalian bisa gunakan hijab dengan model seperti ini yang rapi ya, kelihatan lebih formal dengan pakaian berblazer, dengan kemeja ya, dan bisa dengan celana bahan ataupun dengan rok bahan. Nah, itu lebih melihat kondisi kalian siap untuk menghadapi interview karena itu sangat formal sekali. Bagaimana dengan kalian yang tidak berhijab nih? Nah, rambut bisa dipakaikan dengan hairnet ya, diikat dengan rapi. Jadi kita punya penampilan yang sangat formal untuk menunjang self preparation kita. Nah, bagaimana dengan men yang cowok? Ya, that's the attire-nya. Ini contohnya adalah kalian bisa menggunakan kemeja, lalu dengan pakai jas atau sama ya, pakaiannya juga harus lebih formal, terus juga celana bahan ya, terus jangan lupa pakai dasi disesuaikan dengan warna dari jasnya, dengan kemejanya juga lebih di mix and match-nya yang serasi gitu ya, jadi menunjang banget penampilan kalian. Ya, jadi ketika kalian nanti bertemu dengan HRD, kalian sudah siap dengan self preparation yang kalian siapkan, mental dan attire performance dari ujung rambut sampai kaki. Dan jangan lupa untuk sepatu ya, itu juga penting. Jangan gunakan badan perempuan hak yang terlalu tinggi, gunakan sepatu yang formal yang senyaman mungkin, dan untuk laki-laki juga gunakan yang senyaman mungkin, dan jangan lupa untuk disemir biar menunjang penampilan kalian. Okay, that's the self preparation. Nah, bagaimana dengan document preparation? Document preparation yang pertama jelas application letters ya. Nah, application letters ini sudah pernah Ibu bahas di modul yang sebelumnya, yaitu tentang surat lamaran kerja. Ada bagaimana poin-poinnya kalian sudah bisa lihat di modul sebelumnya. Yang kedua, jelas yang dimaksud dengan CV. Nah, CV atau resume, kita bisa sebut saja dengan resume, ini adalah singkatan dari apa yang ada dalam diri kita. Misalnya di dalam CV itu tertera apa saja. Yang pertama, personal data pribadi kita. Nanti bisa dilihat contohnya ya, dari mulai nama lengkap, alamat, itu ada semua di dalam personal data, sampai dengan hobi kalian. Jangan lupa juga yang sekarang ini kan sosial media kalian dimasukkan ke dalam personal data. Lalu yang kedua ada education background, yaitu latar belakang pendidikannya ya, dari mulai yang awal sampai dengan yang sekarang. Lalu ada skill, dan juga disusul dengan experiences, pengalaman, dan ada references. Nah, referensi itu referensi dari mana kalian bisa melamar ke perusahaan atau ke kantor yang kalian lamar ya. Nah, yang berikutnya adalah penunjangnya adalah foto. Jangan lupa kalian sertakan foto terbaru, foto yang lengkap ya, yang benar-benar terbaru, yaitu bisa dengan ukuran 3x4 atau 4x6.
Kadang-kadang ada beberapa yang minta 3x4 ya, ada yang 4. Jadi kalian prepare juga ya foto terbaru ya, terupdate dan jadi biar jadi sebelum kalian nanti dipanggil interview dari HRD sudah melihat bagaimana performa kalian di dalam CV yang lengkap juga dan juga ada pas foto yang terupdate. Nah, jangan lupa identity card atau KTP kalian juga harus sertakan ya. Di situ juga salah satu dari keperluan-keperluan yang sangat dibutuhkan untuk dokumen preparation. So, dokumen preparation dibolehkan simpulkan kembali. Yang pertama adalah CV, application letters, lalu ada pas foto ya, dan juga identity card atau KTP. Oke. Untuk berikutnya kita akan memasuki yang berikutnya nih, yaitu do's and don'ts ya. Jadi apa sih yang harus kalian lakukan untuk melamar kerja, untuk mempersiapkan diri kalian dalam untuk menghadapi job interview. Nah, do's adalah harus yang kalian lakukan. Do's the things that you have to do ya. Lalu ada lagi dengan don'ts, yaitu yang sesuatu yang tidak harus kalian lakukan. That's about the do's. Okay, hi students, bagaimana dengan do's adalah yang sesuatu yang harus kalian lakukan dalam job interview ya. Do's the things that you have to do. Okay, the first is prepare a complete attractive resume that stresses on your qualification in positive manner. Yang dimaksud adalah kalian mempersiapkan dengan sebaik mungkin, selengkap mungkin data pribadi kalian yang ada di dalam resume atau CV kalian ya. Dan juga ditekankan untuk menjual kualifikasi kalian yang positif ya. Nah, terus yang berikutnya adalah kalian mendapatkan izin dari orang, ada di tempat yang kalian untuk jadikan referensi. Misalnya kalian mendapat referensi dari bapak ini atau ibu ini gitu ya, dan itu sudah mendapatkan permission untuk kalian bisa melamar pekerjaan di kantor tersebut. Yang kemudian adalah write an effective cover letters that really sells you. Kalian semaksimal mungkin kalian bisa tulis sebagai pokoknya selengkap mungkin dan seakurat mungkin. Jadi ketika nanti HRD kalian melihat kurikulum PT kalian, aplikasi letter kalian, itu menjelaskan bahwa kalian itu siap untuk menjual kemampuan kalian ya. Dalam hal ini sell yourself. Jadi benar-benar ketika melihat itu ingin ibaratnya gimana ya, jadi kalian tuh akan segera punya nilai selling point yang tinggi untuk dipanggil untuk interview gitu. Fill out the application completely, accurately, and legibly. Nah ini juga kalian harus jangan tadi sama seperti yang sudah ibu sebutkan di atas. Jangan lupa untuk application letters itu harus tulis se-akurat mungkin, sebenar-benarnya mungkin sesuai dengan fakta kalian, dan juga benar-benar harus lengkap. Kemudian juga use the completed resume as a references to filling out the application. Ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, untuk menunjang kualifikasi dokumen preparation kalian lengkapi di CV dengan tepat dan dengan sebaik mungkin. Ya, arrive for interview for a few minutes early. Jangan lupa datang tepat waktu, atau it's better kalian datang itu earlier, lebih awal dari waktu interviewnya. Misalnya kalian punya prepare 1 jam sebelum interview, kalian sudah standby menunggu di tempat interview tersebut ya. Terus yang kemudian dress the appropriately for the interview, tadi ya kita sudah bahas di self preparation ya. Jadi penampilan attire-nya, dressingnya bagaimana untuk yang perempuan dan untuk laki-laki seformal mungkin ya. Lalu go to interview alone, dan benar-benar harus datang sendiri ya untuk interview, tidak perlu ditemani oleh keluarga atau teman-teman terdekat kalian. Kemudian bring the resume, social security card, work permit, and licenses to interview. Jangan lupa dibawa semuanya keperluan-keperluannya, seperti CV-nya harus dibawa kembali ya kan. Terus ada beberapa identity yang harus kalian lengkapin, semua kalian bawa untuk keperluan interview yang berhubungan dengan document preparation. Greet the receptionist and interviewer courteously. Jadi kalau misalnya kita ketemu satu perusahaan, lalu kita harus menghadap ke resepsionis dulu, sapa dengan sebaik-baiknya, dengan tidak terlalu too much untuk menyapa, bisa digunakan dengan salam, dan lebih katakan ketika mau menyampaikan salam dengan resepsionis itu yang sepentingnya saja dan dengan bahasa yang sopan dan pastinya tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Lalu present yourself with a confidence. Ketika kalian menyampaikan suatu statement, ketika ditanya suatu pertanyaan oleh HRD, kalian jawab dengan penuh keyakinan dan dengan confidence ya, dengan kepercayaan dirian. Lalu ada research the company. Kalian kalau bisa sebelumnya ketika interview
hari apa, kalian hamil berapa, kalian cari perusahaannya. Jadi ada survei dulu supaya tidak terjebak, misalnya kayak ternyata daerah itu di tempat rawan macet dan sebagainya. Jadi kalian udah persiapkan benar-benar dengan matang sebelum hari untuk interviewnya ya. Lalu prepare to answer the question about yourself and your qualification ya. Jangan lupa setiap pertanyaan yang diajukan kalian jawab dengan tepat, dengan penuh dengan terencana, tidak terburu-buru, dan benar-benar jawaban yang se-accurate mungkin dan bisa menampilkan diri kalian sebagai pribadi yang percaya diri dalam menjawab pertanyaan. Oke, jangan lupa senyum dan kalian bisa terakhir ditutup dengan interviewnya dengan ucapan terima kasih gitu ya. Oke, that's the do's things that you have to do. Nah, how about the don'ts? Nah, ini kalau yang tidak boleh kalian lakukan adalah selama interview ada beberapa yang jangan sampai kalian lakukan hal tersebut. Misalnya yang pertama, kalian menyajikan suatu resume atau kurikulum vitae itu dengan banyak typographical errors. Misalnya errors di kata-katanya, ada yang typo dan sebagainya. Itu kalau bisa di-prepare lagi untuk tidak ada kesalahan dalam typographical ya, itu benar-benar harus kalian perhatikan banget. Terus yang kedua, ketika menulis resume atau CV, jangan terlalu general, jangan terlalu umum, jangan terlalu banyak bertele-tele. Jadi kalau gunakan yang accurate banget, jadi tepat dan dan efisiensi dalam membuat CV dan resume. Terus jangan memberikan data yang tidak benar atau inaccurately information. Gunakan data yang sefaktual mungkin dan apa yang terjadi pada diri kalian. Jadi tidak ada yang mengada-ngada gitu ya. Oke, don't present an application that is readable and incomplete. Dan juga jangan sampai kalian menyajikan suatu data application letters maupun CV kalian ataupun resume, kita katakan seperti itu, tidak lengkap ya, dan tidak readable, itu tidak enak untuk dilihat dan dibaca gitu loh. Jadi kalau bisa lebih menarik untuk readable, untuk kemampuan ketika dibaca itu lebih menarik kata-katanya, susunannya, terus graphicalnya gitu ya. Jadi lebih baik gitu kayak gitu ya. Terus juga jangan datang lambat, don't arrive late, jangan datang lambat. Terus untuk pakaian ya, don't wear jeans, wrinkle clothing ya. Jangan pakaian yang tidak sopan, karena harus pakaian yang formal, dan juga jangan memakai aksesoris yang berlebihan gitu ya. Terus juga do overdo perfume and aftershave. Dari don't take a friend from family, jangan ajak teman dekat ataupun keluarga untuk mendampingi kalian ya. Jadi kalian harus bisa lebih mandiri dan sendiri ke tempat interview. Lalu kemudian don't act as the receptionist and interviewer are doing you favor to say you. Jadi kalau bisa kalian bisa menempatkan diri kalian dengan baik, tidak terlalu too much, tidak terlalu yang berlebihan gitu ya. Jadi jangan juga untuk ketika nanti diajukan pertanyaan itu kalian banyak tanya, malah kalian tuh berlaku seperti seorang resepsionis yang banyak bertanya ya. Jadi kalau bisa apa yang ditanyakan dan itu yang dijawab kalian dengan accurate dan dengan singkat dan efisien. Lalu don't forget to your manners ya, keseluruhan sikap kalian dari mulai cara berjalan, dari cara duduk, cara untuk masuk ke ruangan. Jadi kalian harus lebih polite. Misalnya ketika sebelum masuk kita jangan lupa ketuk pintu dulu, lalu diizinkan untuk duduk, baru kalian duduk dan sebagainya. Terus sikap tangan dan sikap kaki ketika duduk ya, jangan menaruh tangan di atas meja yang tidak sopan. Jadi kalau bisa tangannya juga dengan baik, tidak boleh berperilaku behavior yang tidak sopan ya. Jadi secara keseluruhan sudah ibu kupas dari mulai persiapan self preparation, lalu ada document preparation, dan ada do's and don'ts preparation. Okay, that's all about the step about how to prepare the job interview. See you for the next lessons, and happy next days with all of your family. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.